Nah, kalau semisal nih bah, kita cicipin bilih kirang amis, bilih kirang asin gitu bah. Nah itu tuh batal apa enggak? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan juga tidak batal. Nah, habis tidur kemudian bangun jam 7 minum lupa. Nah, kalau lupa seperti itu, selama itu dalam artian menyadari dirinya, oh lupa, langsung berhenti, nah, itu puasanya tidak batal. Jadi imsak itu peringatan. Sebentar lagi kita akan memasuki waktunya fajar. Nah, kalau diumpamakan dengan kita naik bis, kalau pernah naik busway kan di Jakarta, nah, naik bis, kira-kira berapa kilometer lagi dikasih tahu, sebentar lagi sampai di stasiun anu. Nah, kita kan siap-siap, sama seperti ini. Namun ketika makanya para laki-laki, para ikhwan ini diwajibkan atau dianjurkan untuk sholat berjamaah itu, ketika kita sholat berjamaah di masjid ini, di masjid itu tidak akan terjadi namanya keraguan karena kita ada imam, terus sholatnya banyakan. Ketika imam lupa, ada yang ngingetin. Kalau sendiri di rumah, tiang-tiang makan dowegan mantap. Eta mah atuh siang-siang. Halo guys, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Karena aku nggak tahu teman-teman lagi nonton itu di waktu kapan. Karena kalau aku sih sekarang tuh lagi take di malam hari, tentunya ditemenin sama Bapak Ustadz yang terhormat. Bapak kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya karena kita belum tahu juga ya Pak. Ya. Biar lebih enak aja nih ngobrolnya sama Bapak. Boleh. Aku itu manggilnya Pak Ustadz, Abah, atau apa gitu. Jadi biar komunikasi itu enak. Oke, mungkin hal itu saya jelaskan dulu ya. Nama sesuai KTP itu Agus Kurniawan. Oke, Pak Agus. Nah, orang-orang memanggilnya Abah Agus, ada juga yang manggil Ustadz Agus Boxer. Nah, itu mah terserah saya enaknya yang mana. Mau AA juga boleh. Oke, siap. Bapak namanya Bapak Agus, lahirnya di Agustus? Tidak. Ini yang luar biasanya. Saya lahir di bulan April. Biasanya nama Agus itu identik dengan bulan Agustus ya teman-teman. Betul. Tapi ini istimewa gitu. Agus di bulan April. Iya Pak, aku nyinggung dikit. Gimana? Tadi Abah tuh bilang Abah Ustadz Boxer ya? Ya lebih simpel sih Abah Agus aja lah bisa dipanggil. Enggak, aku pengen tahu nih sejarah kenapa Abah itu bisa disebut Abah Ustadz Boxer tuh apa gitu? Nah, ini dua-duanya punya sejarah berbeda ya. Kalau Abah itu ya sejarah saya sendiri dengan istri. Ketika menikah kita sepakat manggil Abah dan Amu. Oh iya, Sunda pisannya. Dan itu melekat terus. Akhirnya teman-teman di LDNU, teman-teman di Dai Kamtibmas memanggilnya Abah Agus kan itu. Nah, kalau ada Agus Boxer itu emang saya punya background dari tarung derajat ya. Nah, tahun 90, 91, 99 sampai 94 saya aktif di tarung derajat kan. Judulnya jadi atlet tapi tidak jadi kan gitu. Ya, kan, Gitu. Jadi Bapak Ustadz itu lebih berkah ya. Amin. Gimana misalnya gimana? Bentar Abah, berarti nama panggung Abah tuh sekarang Abah Agus aja. Abah Agus aja. Oke. Padahal Abah kalau misalkan ada boxernya itu lebih menarik kalau menurut Ya aku itu juga terkadang kalau di medsos Agus Boxer panggilnya. Oh, Abah ada Instagram atau medsos lain? Instagram ada, Facebook ada, terus apa lagi ya? YouTube juga ada. Oh, nah buat teman-teman semua kalau semisal nanti di acara ini teman-teman ada pengen salah satu pertanyaan yang mungkin aku lupa kasih pertanyaan atau Abah tidak banyak sampaikan karena kita juga Abah ya kan ini kita durasinya singkat ya Abah. Betul. Abah mungkin nanti bisa tim kita masukin sosmed Abah buat di bawah deskripsi lah ya. Jadi buat teman-teman bisa langsung silaturahmi lewat Abah. Boleh. Gitu. Nah, oke Abah, jadi nggak usah panjang lebar ya kita. Nah, sekarang itu kita tuh lagi ada di acara Bincang Ramadan. Oh ya. Jadi Bincang Ramadan itu kita bakalan ngobrol lah santai kayak gini kayak aku sama Abah. Ya, boleh bagus. Biar apa ya, kita lebih mengedukasi buat teman-teman apalagi generasi milenial seperti aku gitu. Iya, generasi gadget. Wah, gitu. Betul. Generasi gadget itu sangat berpengaruh ya kalau sekarang. Betul. Karena kita awan Ramadan nih, Bah. Jadi aku bakalan ngangkat topik kayaknya tentang puasa dulu ya. Yang ringan-ringan aja dulu gitu. Ya, yang ringan dan sehari-hari. Betul. Karena puasa yang pertama nih, Bah ya. Biasanya aku pribadi nih, puasa hari pertama itu kadang aku suka lupa
ini tuh puasa apa enggak ya gitu. Kadang nih aku sahur aku niat gitu kan, sebelumnya aku niat niat gitu kan, niat puasa dulu. Tapi pagi-paginya tuh kadang kalau udah sholat subuh tidur bangun kadang kan kebiasaan ya kalau udah bangun tidur hapunten. Jadi kalau bangun tidur tuh langsung minum gitu. Nah jadi biasanya tuh gimana bah? Aku mau nanya tuh, niat puasa tuh sebenarnya tuh yang biasa kita lakuin itu di sehabis isya, pas sahur, atau kalau sama satu lagi kalau misalkan kita kayak aku nih case-nya, aku lupa habis bangun tidur terus aku minum gitu. Nah itu tuh aku niat di hari itu juga atau gimana? Oke, berbicara tentang niat, emang di puasa Ramadan ini atau dibilang puasa wajib, niat itu adalah merupakan salah satu rukun. Jadi wajib niat itu. Jadi rukun puasa Ramadan itu pertama niat, kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, ketiga puasanya itu sendiri. Nah, niatnya itu dilakukan antara setelah maghrib sampai dengan fajar atau sampai dengan imsak lah kalau kita menjelang subuh. Nah itu waktunya niat. Makanya niat itu harus di malam harinya kalau puasa wajib. Beda dengan puasa sunat. Nah, kalau puasa wajib itu seperti itu niatnya. Nah setelah niat, kemudian kita kan subuhnya janarinya sahur ya, bukan sahur. Nah kemudian tadi ya kelasnya tidur. Nah habis tidur kemudian bangun jam 7 minum lupa. Nah kalau lupa seperti itu, selama itu dalam artian menyadari dirinya, oh lupa, langsung berhenti. Nah itu puasanya tidak batal. Tapi kalau lupanya dilanjut, udah tahu lupa lagi puasa, tapi dilanjut minum nanggung nih, nah itu batal dengan sengaja, maka wajib diqodho. Dan hari itu pun nggak boleh makan tetap gitu ya. Jadi wajib qodho itu termasuk yang wajib qodho, batal dengan sengaja kan itu. Jadi kalau semisal aku lupa minum, tapi aku udahlah haus nanggung gitu ya, tapi aku harus hari itu juga tetap menjalankan puasa gitu. Ya tetap. Atau kalaupun enggak juga ada sebagian ulama menyatakan ketika kita lupa tapi terus dilanjutkan sengaja minum, yaitu kan pembatalan dengan sengaja. Maka hukumnya emang wajib diqodho nantinya kan itu. Harus diqodho kan, seperti itu aja sih. Kalau semisal sekarang niatnya bah nih, kita niatnya tuh udah nih kita makan sahur. Nah kita bisa nggak niat itu setelah kita sholat subuh? Dimana kan tahu aku ya bah, kalau sebenarnya aku juga agak masih bingung sih bah dengan bukan konsep ya, tapi dengan imsak. Ada yang bilang imsak itu berhenti ketika kita sudah mendengar azan. Ada juga kita berhenti makan dan minum itu ketika selesai azan. Nah itu jadi karena abah udah ahlinya nih, aku mau memastikan gitu. Ada yang lebih banyak lebih ahli, para ulama, para guru-guru kita pada ahli semua itu. Memastikan gitu, bah. Jadi sebenarnya kalau imsak itu setelah azan atau sebelum azan gitu. Nah, berbicara imsak, imsak itu peringatan. Jadi kita harus berhati-hati. Sebenarnya gini, imsak itu biasanya dilakukan 10 menit sebelum adzan subuh. Nah, jadi tidak lebih tidak kurang. Itu maksudnya adalah peringatan bahwa sebentar lagi akan terbit fajar. Nah ketika terbit fajar itu kita udah tidak boleh makan dan minum lagi, mutlak ya. Jadi ketika saat imsak terdengar bunyi imsak, kita masih bisa melanjutkan minum makan. Tapi ada sebagian berhenti di situ. Nah, tapi ada juga yang dilanjut bahkan sampai ketika baru adzan baru berhenti, seperti itu. Sah-sah saja duanya. Yang penting kan puasanya itu kapan puasa Ramadan itu terjadi? Di bulan Ramadan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, itu patokannya. Nah, jadi kalau selama belum terbit fajar ya berarti belum wajib puasanya kan itu. Tapi kita tahu terbit fajar itu kan pas adzan subuh biasanya kan gitu, seperti itu. Makanya 10 menit sebelum itu ada warning, kalau bahasa sekarang warning lah. Nah, warning atau aba-aba. Ini bentar lagi mau sampai, misalkan gini. Kalau diumpamakan dengan kita naik bis. Kalau pernah naik busway kan di Jakarta, nah, naik bis. Kira-kira berapa kilometer lagi dikasih tahu. Sebentar lagi sampai di stasiun anu. Nah, kita kan siap-siap, sama seperti ini. Jadi imsak itu peringatan. Sebentar lagi kita akan memasuki waktunya fajar.
Maka kita yang lagi minum mulai berhenti atau segera dihabiskan. Yang lagi makan juga harus segera diselesaikan kan gitu. Nah, jadi nantinya tidak berhenti di tengah jalan. Kalau begitu terbit fajar atau terdengar suara adzan, otomatis harus segera berhenti. Tidak bisa dilanjutkan. Nah itu mungkin seperti itu. Siap Ustadz. Ustadz Abah ya. Abah. Jadi teman-teman kalau misalkan ketemu Abah, pokoknya mah ciri khasnya tuh ya ada janggutnya, pokoknya mah karena sunnah ya Abah ya. Iya. Sunnah langsung aja nyapa Ini Abah sih gitu. janggut bukan karena sunnah kalau saya. Janggut ini karena istri saya. Dengan istriku. Demi beliau. Istri. Aduh. Doain Abah semoga aku bisa dapetin suami yang kayak Abah gitu. Apa-apa tuh amin, istrinya amin, gitu. Amin. Ya pada intinya gini, niat ini emang dalam puasa wajib ini atau puasa Ramadan itu wajib. Wajib dilakukan niat. Dasarnya hadis dari Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Jadi bunyinya artinya gini kalau bahasa Indonesianya. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka dianggap tidak sah puasanya. Jadi niat itu harus sebelum fajar. Jadi kalau setelah fajar atau subuh ke sana, tidak sah puasanya, tetap wajib qada kan gitu. Itu menurut hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dan juga Ahmad. Nah, dari kapan waktunya niat tadi? Dari mulai terbenam matahari, syuruk hingga ke terbit fajar. Itu waktunya niat. Bisa setelah maghrib, bisa setelah isya, atau kebiasaan kita kan setelah sholat tarawih ya. Nah, tarawih berjamaah sama-sama niat kan gitu. Nah, atau bisa sendiri ketika kita tidak tarawih, niat di rumah pada saat makan sahur atau pada saat imsak itu kita niat kan, makan selesai kita niat. Gitu. Gimana? Udah cukup jelas ya buat pertanyaan yang pertama, mungkin cukup banyak ya bahasan-bahasannya. Sekarang aku mau lanjut pertanyaan yang kedua nih. Gimana sih Bah menurut Abah hukum buat orang yang sengaja membatalkan puasa atau dia tuh sengaja nggak puasa gitu? Padahal dia ya udah sahur ikut sahur gitu. Yang penting mah kalau sudah nama, yang penting mah katinggal ikut kolot lah gitu. Nah itu gimana Bah hukumnya? Ya kalau sengaja tidak berpuasa ya hukumnya emang wajib qada. Karena kalau dalam itu tuh ada di kitab Safinatun Najah ini disebutkan salah satu yang wajib qada itu meninggalkan niat, dan berikutnya adalah meninggalkan puasa itu sendiri. Nah, itu wajib qada kan itu. Nah, kemudian salah satu sandaran kita yaitu ada dari hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud serta juga Ibnu Huzaimah yang artinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan, dalam artian keringanan tanpa adanya uzur yang Allah berikan padanya, maka tidak bisa menjadi ganti darinya. Jadi intinya wajib puasa di bulan sebelumnya. Jadi bahkan yang ada udzur pun tetap harus diqada. Dalam artian gini, kan ada udzur yang boleh tidak berpuasa. Siapa misalkan yang sedang sakit, boleh tidak puasa, tapi wajib qada. Ketika udah qada pun tidak mampu, wajib fidyah. Kan itu buat orang-orang tua yang sudah usang, sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib fidyah kan itu. Nah, ini kalau meninggalkan sengaja ya intinya ingkar. Karena perintah puasa ini adalah perintah Allah. Berarti bisa dikatakan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja, ini dia telah melanggar perintah Allah. Berarti hukumnya dosa. Kan. Sudah dosa wajib qada kan itu. 2 tuh double ya. Dosa ya wajib. Maka ketika puasa wajib ini semaksimal mungkin kita puasa kan itu, harus usaha semaksimal mungkin, karena tidak semata-mata Allah memberikan perintah kalau tanpa ada kebaikannya. Ya betul banget. Perintah puasa itu banyak sekali kebaikannya. Bahkan ada orang yang sakit mah dengan berpuasa bisa sembuh. Itu karena si perutnya yang tadinya dikocok terus pada saat puasa kan jadi berhenti, stop. Emang awal-awal 1 hari 2 hari memberatkan, 1-2 hari terasa
sakit, terasa lelah, tapi ketika udah terbiasa. Nah ini kembali lagi segala sesuatu karena pembiasaan. Betul. Baik itu ibadah maupun kegiatan lainnya. Contoh puasa, ketika dibiasakan puasa, apalagi yang terbiasa Senin Kemis, Ya. nah itu udah puasa wajib itu udah terbiasa gitu. Kecuali yang susah puasa Senin Kemis enggak, puasa sunnah enggak, puasa nadar enggak, puasanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pun ada yang tidak mampu berpuasa. Nah itu yang harus diusahakan, harus mampu. Karena kewajiban sama dengan sholat. Ketika meninggalkan puasa ya hukumnya dosa kan, itu sama dengan sholat. Nah udah dosa wajib fidyah lagi, wajib diqadha, maaf, bukan wajib fidyah, wajib diqadha. Nah itu. Nah wajib fidyah itu buat orang tua renta, atau kita misalkan nih salsa bulan Ramadan kemarin itu head dah, head 4 hari. 4 hari ini belum terkodok, dan datanglah tiba Ramadan lagi tidak sempat dikodok, maka di Syawal berikutnya ya wajib kodok, ya wajib fidyah. Jadi double tuh, gitu. Kalau ketemu lagi Ramadan, makanya masa 11 bulan itu buat mengkodok dan puasa-puasa sunnah lainnya. Gitu. Kalau perempuan kan pasti ada yang tertinggal ya. Oke Abah, aku nyinggung dari bahasan karena tadi Abah masuk ke head ya. Karena aku juga cewek, pasti teman-teman cewek juga pasti penasaran lah. Karena aku sendiri juga penasaran. Semisal gini Bah, kan kita tuh head tuh ya gak tahu gitu kapan. Kadang kan ada yang sesuai sama waktunya, kadang juga yang gak sesuai sama waktunya. Nah, kadang aku itu pernah ya tahun lalu apa 2 tahun yang lalu gitu Bah, aku itu head tuh pas aku nggak tahu, pokoknya pas aku lagi pengen pipis ke, maaf ya teman-teman, pipis ke toilet gitu, maghrib itu aku udah ada gitu darahnya gitu, tapi aku nggak tahu apakah itu setelah azan atau sebelum azan keluar haidnya. Nah itu aku bingung Bah, menurut Abah itu aku harus kodok puasa hari itu karena aku ragu gitu. Memang case-nya tuh aku ragu, aku ini muncul darahnya tuh setelah azan atau sebelum azan. Dimana kalau misalkan kita head setelah azan berarti memang full ya itu puasa 1 hari penuh. Nah kalau semisal aku ragu gitu Bah, aku nggak tahu nih aku keluarnya itu sebelum atau sesudah. Nah itu baiknya tuh aku kodok apa gimana? Kalau dalam posisi ragu, maka para ulama menyebutkan kita ambil yang kodoknya. Jadi anggaplah kita mungkin head itu terjadi sebelum itu, karena posisi kita ragu ya. Nah, daripada keraguan itu ternyata kita misalkan ngambil setelah maghrib headnya, tapi ternyata sebenarnya terjadi sebelum maghrib, nah, itu kan kita meninggalkan puasa tanpa disadari. Maka lebih baik dikodok saja kan. Jadi lebih baik dikodok ketika kita tidak yakin, kecuali kita meyakinkan diri, udah yakin, udah bulat, benar-benar yakin. Dan itu tentu secara fisikis kan ditentukan sendiri, lebih tahu ya. Dalam artian kalau zaman sekarang kan ketahuan terasa ya. Kadang-kadang ada gimana ya, saya juga kurang paham lah. Ibu-ibu itu yang tahu ya. Bagian ukti-ukti ya. Itu yang lebih tahu kan ya. Yang jelas ketika timbul keraguan, maka kita ambil bahwa pada saat keraguan itu kita batal aja kan gitu. Contoh ketika gini, ketika sholat kita ragu nih, udah rakaat kedua apa ketiga, nah kita ambil baru kedua aja. Jadi lebih baik lebih gitu rakaatnya daripada kita ternyata kurang karena dengan keraguan itu kan gitu. Lebih kan bukan sengaja karena kita ragu. Namun ketika, makanya para laki-laki, para ikhwan ini diwajibkan atau dianjurkan untuk sholat berjamaah itu, ketika kita sholat berjamaah di masjid ini, di masjid itu tidak akan terjadi namanya keraguan karena kita ada imam, terus sholatnya banyakan. Ketika imam lupa ada yang ngingetin. Kalau sendiri di rumah tidak yang ngingetin. Jangan-jangan kita baru 2 rakaat kan, tapi udah tahiyat akhir aja kan itu sama dengan itu seperti itu. Aku mau nyinggung lagi bahasan kodok nih Bah. Semisal aku deh ya, aku kadang lupa gitu Bah. Aku tuh batal puasa tahun lalu tuh 4, 6 apa 7 gitu. Nah, terus aku juga lupa gitu bayar, aku udah bayar puasa tuh berapa aja. Nah itu baiknya tuh berarti aku ambil lebihnya aja gitu ya. Ambil lebihnya aja. Toh kelebihan puasa itu tetap kan walaupun kita udah kodok,
ternyata kita merasa masih ragu 1 hari, kita tambah lagi ya masuk tetap kategori puasa sunnah, kan tetap dapat ganjaran, dapat pahala kalau puasa. Nah kemudian berbicara tentang qada, siapa saja sih yang wajib qada kan itu. Nah, wajib mengqada bagi 6 atau yang terdapat pada 4 tempat ya. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan, pertama pada bulan Ramadan atau pada bulan Ramadan, bukan pada bulan yang lainnya karena sengaja membatalkan puasa tuh. Jadi khusus di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah tidak ada qadanya kan gitu. Kemudian kedua, meninggalkan atau melakukan niat di dalam hari pada puasa fardu. Jadi tadi lupa niat. Puasa tetap qada tetap kan gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang bersaur karena menyangka masih malam namun ternyata sudah pagi kan gitu. Kan ini gini, sering terjadi kan ketika kesiangan bangun padahal udah selesai adzan subuh, kita baru pikirnya karena nggak punya jam, zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang terjadi keterlaluan. Ada jam kan gitu. Nah itu juga wajib qada. Kemudian orang yang berbuka puasa karena menyangka telah terbenam matahari, ini juga terjadi, udah gelap matahari kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang kan ada suara azan, ada jam, ada di WA juga, ada di HP, bisa lihat kan waktu kan seperti itu. Terus kemudian juga orang yang berbuka puasa orang berbuka puasa karena menyangka udah malam. Dan yang kelima, orang yang meyakini bahwa telah genap tanggal 30 Sya'ban. Namun ternyata telah memasuki bulan Ramadan. Misalkan ini sering perbedaan ya. Ketika saya tuh hari ini Senin itu kita yakin masih bulan Sya'ban, padahal sesungguhnya telah Ramadan. Nah, ketika sedang isbat di maghrib ternyata kita puasa, maka kita tuh wajib diqada yang tertinggal. Kemudian orang yang terlanjur menelan air ketika kumur-kumur atau dari air yang masuk ke dalam hidung, itu juga wajib qada. Nah, itu mungkin rujukannya pemirsa atau rekan-rekan adik-adik milenial bisa lihat di kitab Safinatun Najah, baik itu di media online juga. Alangkah lebih baiknya kita bertanya terhadap ustadz setempat. Nah itu lebih bagus. Dalam artian gini, ketika kita bertanya pada ustadz setempat, kalau dari media itu terkadang pada saat bulan puasa ini ketika kita buka salah satu situs, muncul yang terharam, iklan, teng kan gitu. Ada wanita cantik lewat, kan gitu. Sangat menggoda ya, sangat menggoda. Kayak itu kan makruh ada hukumnya kan gitu. Ya lebih baik pada saat bulan Ramadan itu para generasi milenial ikutlah pesantren Ramadan. Paskil gitu. Ya Bah ya. Paskil. Banyak tuh yang adain di masjid-masjid, di sekolah-sekolah kan gitu. Seperti itu. Oke, Bah, aku mau nanya sekarang nih. Sebenarnya nih, Bah, kalau semisal sahur itu tuh wajib atau sunnah atau apa gitu dibilangnya? Kalau sahur itu kembali kepada dirinya masing-masing sih. Karena gini, kalau kita biasanya makan sehari itu cuma sekali, kayaknya sahur juga bisa sahur doang, buka tidak kan gitu. Dalam artian gini, kenapa akhirnya dianjurkan untuk bersahur? Karena kita ketika bersahur ini untuk secara psikis ya, untuk persiapan diri mengalami proses dari pagi sampai siang sampai sore hari. Ketika perut kosong sama sekali ya bagaimana kan itu akhirnya sahur jadi wajib. Ketika tidak sahur karena lupa tidak sahur tapi udah niat, yang menjadi menguatkan adalah niatnya, maka kita mampu melalui puasanya dari pagi, siang sampai sore hari kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau semisal gini Bah, kalau semisal karena godaan subuh tuh emang setannya tuh tebel ya, karandel pisan gitu ya subuh mah Bah. Itu kalau yang nggak biasa sholat malam atau subuhnya kesiangan tuh pasti agak berat gitu. Kalau misalkan kata guru ngaji aku dulu mah cepil nanti sahur nanti dia ean jurig pamit ngadang azan teh sapertasa gitu. Jadi Bah kalau semisal emang udahlah aku mah males gak mau sahur gitu, ngantuk, ntar aja deh nanti pas buka aja, terus karena aku juga udah niat puasa jadi nggak usah sahur lah gitu. Ya, itu yang penting sih niatnya, karena kan dalam kita bisa pindah kembali lagi. Rukun puasa itu satu niat di malam hari ya.
Kedua apa tadi? Maaf saya lihat lagi ya. Ya. Biar terasa. Kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi sahur itu tidak masuk dalam rukun. Nah, jadi bisa tidak sahur asal kuat puasanya. Tapi alangkah baiknya. Alangkah baiknya sahur. Masalahnya kalau nggak sahur kuat nggak? Iya, Jangan-jangan iya. cuma nyampe jam 10 sudah meleleh kan gitu. Sudah meleleh, perut sudah keroncongan. Nah, akhirnya nyari warung tenda yang tinggal kelihatan kakinya kan. Cuma kakinya doang ya Pak. Aduh, motor juga Seperti kalau lagi itu. puasa mah tiba-tiba belok sendiri gini kan. Betul kan gitu. Aduh ya Allah. Nah sekarang Bah kita lanjut lagi. Karena baiknya di bulan Ramadan itu kan pahala kita tuh sangat banyak ya. Bahkan ada yang bilang berkali-kali lipat. Berlipat, Kalau betul, misalkan betul, kita betul. melakukan kebaikan gitu. Kayak misalkan tadarus, satu huruf, satu ayat pun tuh berkali-kali lipat ya Iya, betul, diberikannya. betul. Nah sekarang aku mau nanya nih Bah. Kalau semisal kita tidur di bulan puasa, itu apa diperbolehkan? Apa gimana? Ada sih keterangannya ya. Jadi tidur itu di bulan puasa emang dinilai ibadah ketika kita menghindari sesuatu yang tidak maslahat. Nah, jadi ketika kita tidur terus misalkan gini, kenapa tidur dibilang ibadah itu? Ngaji Quran enggak, terus dalam artian pergi mengaji tidak, kegiatan nggak ada, ya tidur barangkali 1-2 jam ya bisa bernilai ibadah. Tidurnya karena gini, di dalam bulan puasa ini tidurnya orang berpuasa, napasnya orang berpuasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap gerak-geriknya adalah ibadah kan gitu. Nah, namun tidurnya jangan berlebih. Kalau tidur dari jam 7 sampai maghrib itu mah tuh bah tinggalin sholat, tinggalin kata itu segalanya. makanya meninggalkan kewajiban pokok kan gitu. Ya tidur sewajarnya. Nah, jalan matang gini sewajarnya ini. Misalkan setelah zuhur baca Quran 1 halaman dan tidur 2-3 jam gitu kan gitu. Atau sambil menunggu menunggu asar. Itu mungkin yang baik kan gitu. Yang lebih baik lagi ya digunakan untuk yang berfaedah. Misalkan membantu orang tua atau membantu tetangga kan gitu. Banyak ada tetangga sakit bantu. Ada tetangga membutuhkan sesuatu yang kita bisa kita bantu. Itu lebih baik kan gitu. Itu. Abah aku nyinggung sedikit nih karena tadi Abah jelasin semisal apa kita berperilaku baik di bulan Ramadan membantu orang tua. Nah, Mbah, misalkan nih kita setiap sebelum maghrib kita kan pastinya bakal nyiapin makanan ya, nyiapin hidangan, makanan yang enak yang pokoknya segala macam buat keluarga gitu. Nah, kalau semisal nih, Bah, kita cicipin bilih kirang amis, bilih kirang asin gitu, Bah. Nah, itu tuh batal apa enggak? Tapi si abis dirasa oh ini udah pas nih, langsung kita lepehin lagi gitu, si maaf ludahnya itu dilepehin lagi, itu tuh batal apa enggak Bah? Nah ini kan ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan batal karena ada rasa, ya. Ada yang mengatakan juga tidak batal karena tidak melalui tenggorokan. Nah itu tinggal kitanya aja mau meyakini yang mana. Karena gini, kita di dalam bersyariat, di dalam beribadah ini, terutama kita yang menganut paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu tidak akan terlepas dari madhabun arba'in. Nah, baik Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Imam Hambali. Nah, dan mereka pun tata caranya berbeda. Kan ini sifatnya amaliyah ya, amaliyah. Nah, tinggal kita meyakinkan mau ikut yang mana. Gitu. Nah, itu kita harus tahu ilmunya. Oh, puasanya madhab Maliki gini. Puasanya madhab Syafi'i gini, puasanya madhab Imam Syafi'i seperti ini kan tuh. Baik itu di dalam syarat sahnya, di dalam rukunnya. Memang secara umum banyak persamaan, tapi ada aja yang membedakannya kan gitu. Nah, contohnya tadi kan itu. Ketika tidak melewati tenggorokan, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tapi ketika ada rasa, rasa dicicipin kan gitu.
Nah, ada yang mengatakan batal, juga ada yang tidak kan gitu. Nah, ini kembali tinggal tergantung kitanya Ya. mau mengambil posisi di mana. Tapi alangkah baik ya tidak dicicipi lah. Atau minta dicicipi sama yang sedang tidak berpuasa. Di keluarga kan ada yang sedang haid, atau ada anak-anak tuh yang tidak wajib puasa. Yang udah batal, duhur kan anak sampai zuhur tuh. Iya. Sampai zuhur selesai. Setengah hari. Asarnya sudah nyicipi itu kan gitu. Nah, seperti itu. Ya itu tinggal kitanya aja. Yang jelas terpenuhi rukun dan syaratnya puasa. Kemudian seorang yang tidak balik berpuasa bisa berpuasa tapi tidak masuk yang wajib puasa. Yang wajib puasa itu salah satunya adalah yang agama Islam. Ya. Kemudian balik. Dan balik juga sehat jasmani. Dalam artian tidak dalam keadaan sakit jasmani, tidak dalam keadaan sakit jiwa lah kasarnya. Jadi orang normal. Nah, itu orang normal. Beragama Islam balik normal. Orang gila kan nggak wajib. Dia Islam balik. Iya. Tapi kan tidak wajib. Sholat pun dia tidak wajib seperti itu. Oke, Abah sangat menginspirasi dan juga sangat apa ya? Aku yang tidak tahu apa-apa gitu, jadi ketemu Abah tuh lebih ya Allah enak banget gitu kan. Kadang gini ya Bah, anak-anak milenial itu butuh banget sama sosok yang bisa diajak ngobrol santai gitu. Nah mungkin Abah ini bisa jadi salah satu ya. Boleh. Teman Insya Allah. ngobrol gitu. Teman Bisa. ngobrol kita. Boleh. Rekan-rekan ya milenial lah ngomong-ngomong ini tuh kita tuh belum ada sponsor ya Bah. Jadi minumnya mungkin seadanya aja. Jadi buat teman-teman nih bisa banget ya nge-sponsorin kita gitu. Aduh haus pengintannya karena kita juga ingat ya teman-teman, kita ini tag-nya malam-malam. Jadi takutnya teman-teman nonton di pagi hari, siang, sore ninggal tiis pisan, aduh asa nikmat gitu karena tikoro hapunten kita mah tag-nya juga malam ya Bah. Kita mah bebas mau ngapain juga. Jadi mangga Abah. Jangan disangka tidak berpuasa ya, karena kita lagi malam nih. Betul, ya. Iya, Kita lagi boleh, malam, boleh. Abah minum dulu atau? Boleh, mari kita diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo salsa juga diminum itu. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bah, aku nyinggung dikit nih karena kita juga habis minum ya. Baiknya minum itu, Bah. Apakah aku dengar-dengar nih minum itu katanya satu kali satu teguk tuh baca bismillah gitu. Aku belum sampai, masih informasi masih setengah-setengah. Jadi baiknya kalau kita minum itu apakah bismillah langsung lek atau ada baiknya bismillah 3 kali teguk kayak gitu-gitu. Ya bisa dua-duanya. Dalam artian gini, yang paling utama itu ketika memulai akan minum, akan makan, kita diawali minimal dengan bismillah. Iya. Atau ada doanya ketika mau makan kan ada doanya. Iya. Gitu. Atau tadi ya minumnya kita juga harus minum yang berakhlak. Nah, itu lebih cenderung ke etika ya, adab, atau dalam ilmu agama disebut ilmu tasawuf. Jadi ketika minum ini, ketika kita langsung sekaligus dilek-lek, ya kasihan juga perut kita. Diri perut juga akan kaget. Tapi kalau sedikit-sedikit, apalagi dibarengi dengan bismillah setiap minuman, itu akan lebih bagus. Akan mengandung doa, jadi obat. Insya Allah sehat kan gitu. Seperti itu. Mau dilek-lek juga ya silakan, cuman tidak beradab orang ngelek, apalagi di depan orang tua kan itu. Betul. Nah, seperti itu. Itu mungkin cenderung ke etika dan adabnya. Nah, Abah, karena aku tadi sempat bilang Abah itu benar-benar, menurut aku ya, Abah itu enak banget buat aku ajak ngobrol gitu. Sebagai kita sosok, iya ya, kita generasi milenial gitu kan. Kadang kita tuh malah ngeliat tuh dari udahlah setengah dari TikTok, udah di share gitu-gitu aja. Kalau kayak gini kan kita langsung ya Bah, enak banget. Iya. Nah, nyinggung soal temen nih Bah. Gimana menurut Abah kalau misalkan ada temen aku yang ngajak godin? Kalau godin teh atuh ya, bahasa sekarang mah godin disebutnya kalau
ini mah mungkin ngajak batal puasa Ya, gitu. ya, Nah itu betul, gimana? Ya kalau bisa dihindari dihindari. Tapi hal godin itu emang di kalangan remaja, Iya. di kalangan anak sekolah. Ya saya juga ngalamin, diajak, diajak tapi kan itu, ngalamin diajak sama biasa godaan. Nah, itu dengan triknya mereka kan gitu. Ya kalau bisa semampunya kita kuat puasa ya ngapain juga ikut godin. Kalaupun ikut hadir ya kita hadir aja sebagai penghargaan terhadap mereka. Tapi ya lebih baik ya ditinggalin aja orang seperti itu. Ngajak godin itu kan puasa wajib, apalagi kita udah termasuk kategori balik. Oke Abah, nih pasti ada yang mau nanya ya. Nih aku di situ sedang merasakan sosok-sosok ya, suatu sosok yang tidak terlihat gitu. Agak panas ya auranya tuh kan. Aku bilang juga apa? Astagfirullah. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Ini ngagetin aja, ada apa kamu teh? Nih gini Pak Ustad, aku teh mau nanya ya. Boleh. Silakan nanya Aku apa? nih mau cuci muka Pak Ustad. Si banget. Si banget lah intina mah. Tapi Pak Ustad, rek cuci muka nate ku cai dowegan. Kumaha eta batal teu mun di siang hari. Di siang hari bisa jadi dua, bisa jadi tidak batal. Ngan eta banget cepet. Bisa jadi batal kalau ada air dogan yang masuk ke mulut terus tertelan. Apalagi masuk mulut kan enak tuh, manis tuh dogan. Bila ada tertelan, itu akan membatalkan puasa. Ngapain juga cuci muka pakai dogan, air masih banyak. Kan biar seger kan. Mau apa namanya? Tebak-tebakan ya. Boleh. Gini Pak Ustad nih. Naon? Tiang di bulan puasa ya. Ini ngobrol bulan puasa ya. Tiang apa yang bisa membatalkan di bulan puasa? Tiang Ayo. apa ya? Coba. Ketebak dah Pak Ustad. Gampang lah. Kayaknya mah tiang dogan. Salah. Tiang Apa listrik langsung warungnya sampai lebaran kamu. Bukan. Tiang kelapa. Apa tuh? Nggak tahu lah, taluk. Taluk. Naon lah. Tiang-tiang makan dowegan mantap. Eta mah atuh siang-siang. Oh, siang-siang ya Bukan ya. tiang, sekali pohon kelapa. Curiga eta daweganana jelas ditamaskeun ya. Sisa teh. Sisa. Langsung aja aduh lumayan. Seger. Atau bade uihnya Pak Ustad atur nuhun. Hati-hati di jalannya, hati-hati di jalan. Tong tarawehnya. Nuhun insyaallah. Teh salsa. Teh salsa. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Gaya ah. Nah, Entos boseep, bosan ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Buang suara dogan ya. Aduh, Kang Heru. Aduh, Kang Heru ada aja teh salsa Iya. itu ya. Jadi apa ya? Ngehibur orang pun itu pahala ya, Bah? Betul. Jadi gini, ada seorang jamaah bertanya, Pak Ustadz, sodakoh apa yang paling bagus? Kata saya teh ya sodakoh ya kalau bisa dengan harta. Tapi saya nggak punya. Ya kalau nggak punya dengan tenaga. Nggak punya juga. Ya kalau masih nggak punya tenaga, nggak punya harta, nggak punya. Ya sodakoh dengan minimal dengan bermuka berseri-seri. Gitu. Nah ternyata salah kaprah tuh. Gara-gara bermuka berseri jadikan sodako, Mang Udin ini setiap Jumat ketika ada kenceleng lewat, dia senyumin terus tuh. Tiap lama senyumin. Bahkan saya tanya, Mang Udin ceng kunaon disenyumin wae tah teh kenceleng teh pansur Pak Utad cenah senyum teh sodako. Astagfirullahaladzim, salah li saya kan itu. Jadi berarti Bah ya, orang yang bisa ngebikin orang bahagia teh pahalanya gede pahalanya. Nah itu buat teman-teman tuh ya yang punya temennya teh baraeud wae pokoknya mah, apalagi lagi mau lebaran kayak gini ya Bah, Dihibur sampai lah ajak heureuy gitunya supaya
amal ibadah natelah meningkat gitu. Betul. Yang penting jangan berlebih. Iya. Nah, karena segala sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Baik. Jangankan bercanda, jangankan kegiatan lain. Iya. Ibadah pun ketika berlebih, pun meninggalkan kewajiban yang lain, akhirnya jadi kurang baik. Jadi hanya memikirkan hablum minallah saja, hablum minanya sih ditinggal. Kan itu yang berlebih. Ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa kita harus berada di tengah-tengah atau harus wasatiyah. Harus ada di tengah. Jadi tidak condong, tidak terlalu pidunya, tidak terlalu juga memikirkan akhirat terus. Tapi seimbang sebagaimana doa-doa yang sering kita lantunkan. Robbana atina fid dunya, tuh dunya heula ya, fid dunya wa fil akhirati hasanah, baru akhirat. Kita dunya dulu kan gitu. Dan itu banyak keterangan baik di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 disebutkan ketika tiba sholat maka segeralah sholat. Ada lagi ayat berikutnya, selesai sholat faida qudiyatitan sarufil ardi wabtagu min fadlillah. Jadi ketika selesai sholat faida qudiyatis sholati, ketika selesai sholat maka bertebaranlah di muka bumi, fil ardi di muka bumi, dan terus perbanyak istighfar, dekatkan diri kepada Allah seperti itu. Aduh, maaf, aku lagi batuk. Diminum dulu. Oke, Ya, gimana? Iya, seger kalau udah minum. Tapi kalau batuk terus-terusan ya harus berobat lah. Kemana, Bah? Ke rumah sakit Nur Hayati bisa. Hayati Group. Iklan dulu ya, guys. Jadi kalau sakit kemana, Bah? Ke Nur Hayati Sakit Group. Nur Hayati. Boleh. Oke, Abah, mungkin ini udah di penghujung menit-menit. Ya, boleh. Oke. Aku ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa mewakili teman-teman. Yang pertama, pesan Abah nih, sebagai Abah kan mungkin generasi yang dari kita kan jauh ya, Bah. Pastikan kita juga ada salah kaprahnya ya. Saya masih ABG. Oh, ABG. Aduh, benten 1 tahun, Abah. Ya, Abah, aku mau minta pesan-pesannya aja lah gitu. Pesan-pesannya buat generasi milenial gitu ya. Gimana gitu, Bah? Pesan-pesan buat puasa, sama satu lagi mungkin aku mau minta spill amalan. Kalau di TikTok mah lagi rame banget spill kak gitu. Apa itu spill tuh? Spill teh gini, Abah, jadi minta tolong di iniin dong gitu, apa aja gitu amalannya gitu, spill amalan gitu. Jadi apa aja amalan yang baik mungkin bisa kita amalkan di bulan Ramadan. Oke, buat anak-anakku sekalian, generasi milenial. Jadi di dalam bulan Ramadan ini khususnya ya kita semaksimal mungkin untuk berusaha untuk melakukan melakukan ibadah puasa ini. Dan kuncinya ibadah puasa ini ada pada niat. Jadi dan hampir semua innama amalu biniat. Jadi segala sesuatu tergantung pada niatnya. Maka dengan niat berpuasa, insya Allah walaupun lupa sahur, ketika telah niat puasanya pasti kuat. Nah, dan yang terpenting lagi ketika bergaul pada saat Ramadan, bahkan di luar Ramadan, kita harus menjaga jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kan itu. Contoh misalkan ketika kita berkata-kata terlalu serono, apalagi anak-anak sekarang lah, saya juga mengerti lah, terlalu serono dengan kata-kata indahnya kan gitu. Nah, minimal kita kurangi seperti itu kan gitu, karena itu makruh, dalam kandang kesananya bisa membatalkan puasa. Nah, kemudian amalan-amalan yang bisa kita lakukan saat puasa ini minimal nih buat anak-anak ikut ya, minimal setiap habis sholat bacalah Quran 1-2 ayat minimal ya, syukur-syukur 1 juz beres tuh 1 Ramadan kan itu. Nah, minimal itu, dan juga sholawat. Sholatnya yang biasa aja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai sayyidina mau tidak nggak masalah kan. Yang itu tergantung dari kitanya. Kan ada yang yakin dengan sayyidinya itu terlalu panjang kalau untuk dibahas ya.
Nah, kalau saya mungkin ya memakai ya itu tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli harfin jaro bihil qalam. Nah ini didawamkan ya, insyaallah ini itu adalah sholawatnya dari Kamtibmas Polres Garut. Dari kami itu sholawatnya. Di setiap tahun kita ada gebjar sholawat, ada itu sholawatnya. Jika diamalkan ya alhamdulillah. Ketika kita mengamalkan Quran, membacanya saja kan gitu. Kemudian membaca sholawat minimal 1 kali setelah sholat fardu, maksimalnya di setiap helaan napas kita baca. Mau lagi ngobrol, ada sholawatnya. Bisa di dalam hati, ya, diucapkan dalam hati ngobrolnya seperti ini, tapi di dalam hati bersolawat. Ngobrolnya seperti sama salsa gini, di dalam hati Allah, Allah, Muhammad, Muhammad, seperti itu. Insya Allah hati tenang, hati juga dipenuhi dengan rongga hati ini dipenuhi dengan kalimah-kalimah thayyibah, maka setan-setan pun insya Allah menyingkir. Insya Allah kita menjadi generasi yang baik, menjadi anak-anak yang soleh-solehah, berbakti terhadap agama, bangsa dan negara. Saya doakan untuk anak-anakku sekalian, insya Allah dengan kekuatan doa, dengan kekuatan niat, kita semua khusus generasi milenial ini generasi yang sangat luar biasa dengan dengan IQ yang bahkan di atas rata-rata. Tinggal kita dibarengi aja dengan agama, karena tadi saya bilang di awal harus diimbangi antara iptek dan imtak.